Ini sudah tidak ngotak sih. Masa ada gudang amunisi tentara tepat di tengah-tengah kompleks pemukiman? Isunya bukan main-main. 160.000 butir amunisi pernah tersimpan di gudang senjata milik TNI di Ciangstana, Bogor. Bagi masyarakat sekitar, bangunan itu mungkin tampak seperti kompleks militer biasa. Namun keberadaannya di dekat pemukiman sipil menyimpan potensi bahaya. Seperti kejadian beberapa lalu yang sampai menimbulkan korban jiwa. Tapi Ciangstana bukan satu-satunya. Di berbagai daerah, dari Jakarta hingga Garut, TNI mengoperasikan sejumlah gudang logistik yang menjadi tulang punggung penyimpanan persenjataan nasional. Pertanyaannya, sebenarnya ada berapa banyak gudang seperti ini di Indonesia? Dan apa saja yang tersimpan di dalamnya? Di antara 3 matra TNI Angkatan Darat memiliki jaringan gudang senjata dan amunisi yang paling luas. Alasannya sederhana, kekuatan TNI AD tersebar di seluruh wilayah Indonesia melalui 15 komando daerah militer dari Aceh hingga Papua. Setiap kodam memiliki fasilitas penyimpanan senjata, amunisi, dan perlengkapan tempur yang dikelola dalam sistem logistik di bawah Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Dengan jaringan seperti ini, distribusi persenjataan dapat dilakukan lebih cepat ketika terjadi operasi militer maupun keadaan darurat. Pada tingkat nasional, salah satu fasilitas penting adalah Gudang Pusat Senjata Angkatan Darat di Cakung, Jakarta Timur, yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan distribusi berbagai jenis persenjataan. Sementara itu, Gudang Amunisi Puspalat di Ciangstana, Gunung Putri Bogor menjadi salah satu kompleks amunisi terbesar yang diketahui publik. Dari data resmi yang pernah dipublikasikan, fasilitas ini menyimpan lebih dari 160.000 butir amunisi berbagai kaliber. Di Jawa Timur, terdapat Gudang Munisi 2 Puspalat di Saraden, Madiun yang mendukung kebutuhan logistik satuan-satuan di wilayah timur Indonesia. Sementara di Jawa Barat, ada Pusat Amunisi 3 Puspalat di Cebalong, Garut yang berperan khusus sebagai lokasi penyimpanan sekaligus pemusnahan amunisi yang telah kadaluarsa atau tidak lagi layak digunakan. Di luar fasilitas-fasilitas tersebut, setiap kodam juga memiliki gudang logistik dan amunisi sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional wilayah masing-masing. Artinya, jaringan penyimpanan senjata TNI AD bukan hanya terdiri dari beberapa gudang besar, melainkan puluhan fasilitas yang saling terhubung dalam satu sistem logistik nasional. Beberapa di antaranya pernah menjadi sorotan akibat ledakan amunisi kadaluarsa, seperti kasus di Ciangstana tahun 2024, di Garut tahun 2025, dan Madiun pada 2026. Peristiwa-peristiwa itu menunjukkan bahwa gudang-gudang tersebut benar-benar menyimpan amunisi dalam jumlah sangat besar dan menjadi bagian penting dari kesiapan pertahanan Indonesia. Masuk. Sini. Berbeda dengan Angkatan Darat, yang memiliki jaringan gudang tersebar di setiap kodam, pola penyimpanan senjata TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara mengikuti lokasi pangkalan operasional masing-masing. Karena itu, persebarannya lebih terkonsentrasi di wilayah pesisir, pelabuhan, dan pangkalan udara. Salah satu contoh yang paling unik adalah gudang senjata milik Komando Pasukan Katak, Kopaska, di kawasan Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Fasilitas ini berada di sebuah pulau kecil yang terpisah sekitar 100 meter dari daratan utama pelabuhan. Lokasi tersebut dipilih untuk meningkatkan keamanan sekaligus membatasi akses publik. Gudang ini menyimpan senjata organik, amunisi, dan perlengkapan tempur khusus untuk operasi maritim Kopaska. Bukan persenjataan berat seperti rudal anti kapal atau torpedo yang memiliki sistem penyimpanan berbeda. Di luar Kopaska, setiap pangkalan utama TNI AL juga memiliki gudang senjata dan amunisi sendiri yang dikelola dengan standar keamanan logistik militer. Di lingkungan TNI Angkatan Udara, pola serupa juga diterapkan. Salah satu contoh yang sering dipublikasikan adalah Lanut Maimun Saleh di Sabang, Aceh. Komandan Pangkalan secara berkala melakukan inspeksi terhadap gudang senjata untuk memastikan kondisi senjata, amunisi, sistem pengamanan, hingga kelengkapan administrasi tetap sesuai prosedur. Pemeriksaan semacam ini merupakan standar yang berlaku di seluruh pangkalan udara TNI AU. Selain gudang milik pangkalan satuan khusus seperti Komando Pasukan Gerak Cepat, Kopasgat juga memiliki fasilitas penyimpanan sendiri. Bahkan pembangunan gudang senjata dan sistem pengamanan baru masih terus dilakukan, termasuk pada fasilitas Bravo 90 Kopasgat. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi logistik TNI tidak hanya berfokus pada pengadaan alutsista, tetapi juga pada infrastruktur penyimpanan yang aman, terstandarisasi, dan siap mendukung operasi di seluruh wilayah Indonesia.
Di balik pagar pengaman dan akses yang sangat terbatas, gudang senjata militer tidak sekedar menjadi tempat menyimpan amunisi. Fasilitas ini dikelola dengan prosedur keselamatan yang ketat karena setiap jenis bahan peledak memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, bahan peledak berbasis TNT, RDX, atau C4 memerlukan metode penyimpanan, pengemasan, dan penanganan yang disesuaikan dengan sifat fisik serta tingkat sensitivitasnya. Salah satu prinsip paling mendasar adalah memisahkan detonator dari bahan peledak utama. Detonator merupakan komponen memicu ledakan. Tanpa perangkat ini, sebagian besar bahan peledak tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Karena itu, keduanya umumnya disimpan dalam lokasi atau ruang penyimpanan yang berbeda sebagai lapisan pengamanan tambahan. Di dalam gudang, kondisi lingkungan juga terus dipantau. Fasilitas penyimpanan dilengkapi indikator suhu, rambu larang merokok, serta sistem pencatatan yang memuat jenis, jumlah, dan klasifikasi amunisi yang disimpan. Pengendalian suhu dan kelembaban penting untuk menjaga stabilitas amunisi selama masa penyimpanan, terutama bagi amunisi yang telah disimpan dalam jangka waktu panjang. Aspek administrasi pun tidak kalah penting. Setiap gudang memiliki data inventaris yang mendokumentasikan kapasitas penyimpanan, jenis amunisi, hingga pergerakan keluar masuk logistik. Karena itu, inspeksi rutin yang dilakukan di lingkungan TNI bukan hanya menghitung jumlah senjata, tetapi juga memeriksa kesesuaian dokumen, kondisi fisik amunisi, masa simpan, dan kelengkapan administrasi setiap unit persenjataan. Semua prosedur tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan gudang amunisi bukan sekedar persoalan keamanan fisik. Di balik pintu-pintu baja itu terdapat sistem logistik, keselamatan, dan pengawasan yang dirancang agar persenjataan tetap siap digunakan, sekaligus meminimalkan resiko bagi personel maupun lingkungan sekitar. Gudang-gudang senjata yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia tidak hanya berisi alutsista impor. Semakin banyak di antaranya kini diisi oleh produk hasil industri pertahanan nasional dengan PT Pindad sebagai salah satu tulang punggung utamanya. Akar perusahaan ini sudah ada sejak masa kolonial Hindia Belanda sebagai pabrik peralatan militer. Setelah melalui berbagai perubahan, Pindad berkembang menjadi produsen utama persenjataan Indonesia dengan fasilitas produksi di Bandung dan Subang, serta divisi amunisi di Turen, Malang yang memproduksi berbagai jenis munisi untuk kebutuhan TNI dan pasar ekspor. Produk Pindad kini mencakup beragam kategori, mulai dari senapan serbu SS2 dan SS3 M1, kendaraan tempur Anoa 6x6, Badak 6x6, hingga medium tank Harimau yang dikembangkan bersama mitra internasional. Di sektor amunisi, kapasitas produksinya juga terus meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, kemampuan produksi peluru dilaporkan naik dari sekitar 275 juta menjadi lebih dari 415 juta butir per tahun, dengan sebagian produk diekspor ke negara seperti Bangladesh, Filipina, Thailand, bahkan Amerika Serikat untuk pasar tertentu. Meski demikian, kemandirian industri pertahanan Indonesia belum sepenuhnya tercapai. Sejumlah bahan baku dan komponen strategis masih bergantung pada impor. Pengalaman embargo militer yang diberlakukan Amerika Serikat dan beberapa negara barat pada periode 1995 hingga 2005 menjadi pelajaran penting tentang resiko ketergantungan terhadap rantai pasok luar negeri. Karena itu, gudang-gudang senjata TNI yang telah kita bahas bukan sekedar tempat menyimpan persenjataan. Isinya semakin mencerminkan perjalanan panjang Indonesia menuju kemandirian pertahanan. Dari negara yang bergantung pada pasokan luar negeri menjadi negara yang secara bertahap mampu merancang, memproduksi, dan mengisi kebutuhan militernya dengan hasil karya industri dalam negeri. Dari Cakung hingga Garut, dari Pondok Dayung Jakarta hingga Sabang di ujung barat Indonesia, jaringan gudang senjata TNI ternyata jauh lebih luas daripada yang dibayangkan banyak orang. Fasilitas-fasilitas ini menjadi bagian penting dari sistem logistik pertahanan nasional, menyimpan berbagai jenis senjata dan amunisi yang didistribusikan sesuai kebutuhan setiap matra dan wilayah operasi. Seluruhnya dikelola dengan standar keamanan, pengawasan, dan inspeksi yang ketat. Namun sejumlah insiden dalam beberapa tahun terakhir juga mengingatkan bahwa penyimpanan amunisi selalu membawa risiko yang harus dikelola secara serius. Pada akhirnya, gudang-gudang ini bukan sekedar bangunan tertutup, melainkan salah satu fondasi yang menopang kesiapan pertahanan Indonesia setiap saat.